Halo, perkenalkan nama saya Yolanda Yosefin dengan NIM 21.106.11.272. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM di bawah pemerintahan Benito Mussolini di Italia untuk memenuhi tugas UAS Hukum Internasional Publik. Analisa dan penjelasan kasus. Telah kita ketahui bahwa setelah berlangsungnya Perang Dunia Pertama, mulai muncullah fasisme yang berkembang di Italia. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama adalah karena munculnya rasa nasionalisme. Disinilah fasisme kemudian mulai memanfaatkan kondisi kekacauan dan ketidakstabilan Italia untuk menunjukkan diri kepada rakyat Italia sebagai ideologi penyelamat negara. Lalu faktor keduanya adalah dengan membuka jalan bagi fasisme, yaitu kebodohan dan rendahnya pendidikan dalam masyarakat. Jadi karena Perang Dunia Pertama, banyak sekali kaum terpelajar yang tewas dalam medan pertempuran. Jadi sebagian besar penduduk fasisme adalah kaum tidak terpelajar. Para kaum tidak terpelajar ini berjuang atas nama fasis dan menjadi pelindung bagi kebijakan-kebijakan chauvinistiknya. Lalu faktor yang terakhir atau yang ketiga adalah karena ketakutan akan komunis. Jadi kelemahan-kelemahan yang tadi telah saya sampaikan itu disebabkan juga oleh ketidakcakapan Raja Victor Emmanuel III yang di saat itu sedang memerintah. Jadi hasrat rakyat ini kemudian menjadi peluang baik bagi Benito Mussolini karena pada tahun 1922 Mussolini menuntut Victor Emmanuel III untuk turun dari jabatannya sebagai raja. Namun, ternyata dengan ketegasan ini ternyata akan melahirkan apa yang disebut dengan pemerintahan diktator. Lalu bagaimana Italia saat di bawah pemerintahan Mussolini? Jadi setelah terjadinya perang, Mussolini ini mulai memobilisasi para mantan tentara, pengangguran, dan mahasiswa dengan slogan-slogan yang meneriakkan kembali masa-masa kejayaan Romawi kuno. Lalu karena sang raja ini sadar akan kekuatan besar oleh Mussolini, lalu raja ini mulai mengajak Mussolini untuk membentuk sebuah pemerintahan. Sebagai hasil perkembangan selanjutnya, kaum fasisme Italia akhirnya berkuasa. Lalu Mussolini memimpin bangsa Italia dengan cara diktator fasisme. Akhir dari sistem fasisme. Jadi berakhirnya sistem pemerintahan fasisme di Italia ini disebabkan karena kekalahan Italia pada Perang Dunia Kedua dan juga kematian Benito Mussolini pada tahun 1945. Kemudian kematian sang diktator ini diikuti pula dengan hilangnya partai fasis di Italia. Akhirnya rakyat Italia ini sadar kalau fasisme yang dibentuk oleh Mussolini hanya membuahkan penghapusan serikat kerja yang bebas, penganiayaan, dan pembunuhan para pemimpin yang pro rakyat, sehingga partai itu tidak lagi tersentuh oleh hukum. Lalu jika ditanya, apakah kasus tersebut dapat diusut dan diperiksa oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC? Jika kita melihat dari tahun terjadinya kasus pelanggaran HAM oleh Benito Mussolini ini, mungkin akan sulit untuk menentukan perihal dapat diusut atau tidak. Karena Mahkamah Pidana Internasional baru terbentuk di tahun 2002, jauh sebelum terjadinya kasus Mussolini. Akan tapi jika ditanya, apakah kasus ini bisa diusut? Kalau misalnya kita melihat dari sisi kronologi ya, kasus ini mungkin bisa diusut oleh ICC. Mengapa saya dapat mengatakan seperti demikian? Karena hal yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Italia di saat itu, ini telah memenuhi persyaratan agar fasis tersebut diadili berdasarkan Statuta Roma 2002. Lalu pada pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 2002 telah menegaskan bahwa jurisdiksi tindak pidana yang menjadi kewenangan ICC adalah yang pertama genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Akan tetapi ada yang harus kita ingat di sini. Kalau misalnya ICC ini tidak akan ikut menyelesaikan perkara yang sedang diinvestigasi atau dituntut oleh negara yang memiliki jurisdiksi untuk menanganinya atau yang bersangkutan. Jadi sesuai ketentuan pasal 17 ayat 1 Statuta Roma 2002 bahwa jurisdiksi ICC hanya bersifat komplementari atau melengkapi sistem hukum nasional. Sehingga sepanjang negara itu masih berkeinginan atau mampu memproses perkara pidana tersebut, maka ICC tidak memiliki jurisdiksi untuk mengadili. Dan yang seperti kita ketahui, kalau pada kasus ini, Pusat Komando Partisan Italia atau CNLA telah mengatakan bahwa mereka melakukan perlawanan besar di Milan. CNLA mendeklarasikan bahwa semua anggota pemerintah fasis tersebut terbukti bersalah mengkhianati negara dengan membawa Italia ke dalam kehancuran. Jadi hingga pada akhirnya, CNLA pun menjatuhkan hukuman mati kepada setiap anggota pemerintahan fasis pimpinan Mussolini. Maka dari itu, berdasarkan kronologi yang terjadi, kita dapat menyimpulkan kalau negara yang bersangkutan masih menyanggupi untuk memproses perkara ini dengan sendirinya. Sehingga Mahkamah Pidana Internasional tidak akan ikut campur kembali dalam menangani kasus fasis tersebut. Lalu sejauh mana peran PBB untuk ikut andil dalam menyelesaikan atau menengahi penyelesaian kasus tersebut? Sebelumnya ada hal yang harus kita ketahui, kalau PBB itu baru terbentuk setelah Mussolini dan anggota pemerintah fasis pimpinannya dihukum mati oleh CNLA. Maka dari itu, PBB tidak bisa ikut campur dalam membuka kembali atau ikut andil dalam menyelesaikan kasus Mussolini ini, karena oknum-oknum yang bersangkutan tersebut telah dinyatakan mati.
Akan tetapi, karena Italia telah masuk ke dalam keanggotaan PBB pada tahun 1955, hal yang bisa dilakukan PBB untuk mengatasi permasalahan negara yang ada di bawah keanggotaannya ialah membantu para keluarga korban yang terkena dampak pemerintahan Mussolini ini dengan menekan pemerintah Italia yang baru agar memberi pertanggungjawaban, misalnya berupa rekonsiliasi atau memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, ataupun berupa rehabilitasi kepada korban dan keluarganya. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyebutan. Terima kasih.